البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi Riyadhis Shalihin wa qala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Maka apabila kalian berselisih pendapat tentang suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul jika kalian itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada wulatul umur itu bukan ketaatan yang mutlaqah, tetapi hanya pada perkara yang disetujui oleh Allah dan Rasulnya, yang disetujui oleh syariat. Dari sisi mana? Dari sisi di sini Allah hanya mengembalikan, memerintahkan untuk kalau terjadi perselisihan kembalinya adalah kepada hukum Allah dan hukum Rasul, bukan kembali kepada hukum buatan orang-orang Amerika atau orang-orang Britain atau orang-orang Jepun atau Belanda atau orang Perancis dan lain-lain, tetapi dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan pendalilan yang lain adalah lafaz yang sebelumnya dari ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemegang urusan di antara kalian. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwasanya untuk masalah ati'u terulang pada lafaz Rasul, menunjukkan ketaatan kepada Rasul itu mutlak sebagaimana ketaatan kepada Allah Ta'ala, karena Rasul itu mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala juga. Maka di dalam perkara-perkara yang diputuskan oleh Rasul, kita tidak wajib untuk melihat Rasul sudah benar enggak ini dilihat dari dalil Al-Quran, enggak ada itu. Rasul mendapatkan wahyu sendiri. Sunnah itu adalah hukum yang mustaqillah. Tidak wajib kita mencari di dalam Al-Quran untuk mengetahui sunnah ini sudah benar atau masih harus dikoreksi. Kalau sudah jelas sanadnya benar dan para ulama ahli hadis mengatakan ini memang benar dari Rasulullah ini, maka tidak ada alasan untuk kita mengatakan kita periksa dulu Rasulullah melanggar Quran atau tidak. Ini naudzubillah, hadis yang menyebutkan itu adalah hadis yang maudhu. Mengatakan apa itu? Kalau kalian mendengar suatu kalam dariku, maka paparkan kepada Al-Quran. Kalau dia sesuai, maka ketahuilah itu adalah benar. Kalau dia tidak sesuai, maka ketahuilah itu adalah keliru. Ini adalah hadis palsu. Sudah dibantah oleh Imam Syaukani di dalam kitab beliau Al-Fawaidul Majmu'ah, dan memang didhaifkan oleh para ulama besar, yaitu Yahya bin Ma'in sudah mengatakan hadis ini batil. Sanadnya betul-betul rusak total, ada rawi kadzab di dalamnya. Makanya ketaatan pada Rasul ini mutlak, dan juga sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir surat An-Nisa tersebut, bahwasanya lafaz ati'u terulang pada Rasul, yaitu Allah Ta'ala tidak mencukupkan dengan wawul atof. Ini menunjukkan bahwasanya ketaatan pada Rasul adalah ketaatan yang mutlaqah, karena Allah Ta'ala berfirman, wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah, yaitu barang siapa taat kepada Rasul maka berarti dia telah taat kepada Allah. Makanya demikian pula Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam Ar-Risalah, bahwasanya Allah menjadikan sunnah Nabi itu adalah sebagai hukum yang mustaqillah dan mutlaqah. Kita langsung ikut seandainya memang sahih dari Nabi, tanpa kita mengembalikan kepada Al-Quran. Adapun untuk ketaatan kepada ulil amr, Allah Ta'ala mencukupkan dengan atof. Ini menunjukkan bahwasanya ketaatan pada ulil amri itu terkait dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau memang sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya atau tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka dia wajib diikuti. Tapi kalau dia itu bertentangan, maka dia adalah haram. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis muttafaqun alaih, hadis Ali radhiyallahu anhu itu, la ta'ata untuk lafaz yang muttafaqun alaih, innama ta'atu fil ma'ruf. Hanyalah ketaatan itu di dalam perkara yang ma'ruf. Adapun yang kharijus sahihain, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillahi azza wajal. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam kedurhakaan kepada Allah azza wajal. Jadi ini adalah ketaatan yang bersifat muqayyadah, yaitu diikat dengan Dia sesuai tidak dengan Al-Quran wa Sunnah
atau dia itu tidak bertentangan dengan Al-Quran wa Sunnah. Walaupun tidak ada dalam Al-Quran wa Sunnah, kalau hukumnya itu adalah hukum yang tidak bertentangan, maka itu wajib diikuti. Seperti apa? Seperti ya masalah lampu merah kuning hijau itu tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi ini adalah ijtihad yang memang diperlukan, maka dia wajib untuk diikuti. Sebagaimana dijelaskan oleh yang dijuluki dengan Sultanul Aulia, siapa itu? Ibnu Abil Is, Al-Is bin Abdis Salam rahimahullah ta'ala, di dalam kitab beliau yang bicara masalah as-siyasah syar'iyah itu, bahwasanya kalau pemerintah itu membuat undang-undang yang tidak bertentangan dengan Al-Quran wa Sunnah dan memang dia itu sesuai dengan kemaslahatan, maka dia wajib diikuti. Masuk di dalam lafaz ayat tadi, selama tidak bertentangan. Baik, siapakah ulil amri itu? Terjadi perselisihan di kalangan ulama. Kalau Imam Ibnu Katsir, beliau sebelum Ibnu Katsir, yaitu Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala, dalam tafsirnya beliau merajihkan mereka adalah para umara, yaitu para pemimpin keduniaan ini, raja dan sebagainya. Kenapa? Karena banyak dalil-dalil yang menunjukkan itu. Seperti hadis Ali tentang kisah Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi itu mewajibkan untuk taat kepada Al-Amir. Juga hadis Abi Hurairah, Rasulullah mengatakan, man ata'a amiri faqad ata'ani wa man asa amiri faqad asani. Barang siapa mentaati amirku, maka dia taat kepadaku. Barang siapa durhaka kepada amirku, maka dia durhaka kepadaku. Dan dalil yang lain yang banyak tentang masalah ini. Juga masalah kewajiban untuk membaiat seorang imam dan sebagainya. Adapun Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, beliau merajihkan mereka adalah para ulama. Kenapa? Karena para ulama itu yang mereka itu sebagai pewaris Rasul SAW. Sementara Rasul adalah apa? Pemegang urusan total, baik urusan duniawi ataupun juga urusan dini. Dan juga ayat yaitu Allah, Rasulullah SAW bersabda, wal ulama warasatul anbiya. Sementara jelas anbiya adalah apa? Mengurus umat, sebagai pemimpin umat. Sebagaimana dalam hadits Abi Hurairah, kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya. Banu Israel dulu dipimpin oleh para nabi. Berarti yang dimaksud ulil amri di sini adalah para ulama. Dan juga beliau berdalilkan dengan firman Allah Ta'ala, yaitu Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikir kalau kalian itu tidak tahu. Beliau mengatakan, dan para ulama mereka itulah yang paling mengetahui hukum Allah. Sementara para umara mereka itu di bawah musyawarah dari para ulama. Kalau ulama mengatakan ini halal, maka umara harus membuat undang-undang dan menetapkan bahwasanya ini adalah halal. Kalau ulama mengatakan ini haram, ulama yang memang layak dikatakan ulama, maka pemerintah akan mengumumkan kepada rakyat bahwasanya ini adalah haram dan seterusnya. Kemudian apa? Adapun kalau Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan dua-duanya benar. Masalah ulama dan umara ini dua-duanya benar. Kenapa? Karena ulama juga mereka memang memegang urusan dari umat ini. Allah Ta'ala berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhi yastanbitunahu minhum. Ayat yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu itu. Sementara siapa yang paling mampu melakukan istinbat? Bukan ulama bukan umara tetapi ulama. Menunjukkan bahwasanya memang ayat ini bicara tentang ulama juga dengan ayat yang disebutkan tadi oleh siapa? Imam Ibnul Qayyim. Dan juga ayat ini umum berlaku untuk umara dengan apa? Dalil-dalil yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir itu. Jadi ulil amri masuk di dalamnya adalah ulama dan umara. Ulama seringnya adalah membahas masalah masalah al-umur ad-diniyah, sementara umara membahas al-umur ad-dunyawiyah. Dan dua-duanya adalah benar. Dan tentunya ulama mereka lebih layak ucapannya dipatuhi oleh umara. Walaupun ucapan ulama itu ghairu munafid. Ghairu nafid, yaitu tidak berlaku sebagai suatu hukum yang menyebabkan adanya apa istilahnya? Kalau dilanggar orang masuk penjara dan sebagainya, ini urusan umara. Tapi harusnya umara itu tidak bergerak sendiri, karena ilmu yang benar itu di tangan para ulama. Tentunya ulama yang layak, bukan ulama-ulama yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari dari orang-orang awam itu. Yang mereka kebanyakannya justru adalah akaluna lis-suhd. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang ulama-ulama Yahud.
mereka itu banyak memakan makanan-makanan yang haram. Tergantung siapa yang membayar lebih, maka fatwa akan mendukung dia. Na'udzubillah. Tayyib. Kemudian dari ayat ini, para ulama mengambil dalil tentang bahwasanya ijma itu adalah hujjah. Kalau benar bahwasanya ulama di seluruh dunia itu sepakat, yang memang layak dikatakan ulama, sepakat terhadap suatu perkara, maka kesepakatan mereka adalah hujjah. Buktinya apa? Buktinya adalah firman Allah Ta'ala di sini, fa in tanaza'tum fi syai'. Kalau kalian berselisih pendapat tentang suatu perkara. Sementara ini adalah apa? Sighahnya adalah sighah syarat. Sementara Imam Syinqiti mengatakan sighatu syarat laha mafhum mukhalafah. Tentunya ada syarat-syaratnya sebagaimana dijelaskan oleh para usuliyun. Pola syarat itu memiliki mafhum mukhalafah, menunjukkan kebalikannya. Makanya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam Syarah Usul min Ilmil Usul, beliau mengatakan ini memiliki pola kebalikan. Kalau kalian berselisih pendapat, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya keputusan dan jawabannya itu. Berarti apa kebalikannya? Kalau kalian itu tidak berselisih pendapat, tidak perlu kalian kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Berarti apa? Kalau umat ini benar-benar tidak berselisih pendapat, yang betul bahwasanya umat ini, yaitu para mujtahidunnya, tidak mengalami perselisihan dalam suatu perkara, pasti di situ ada kebenaran. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak menyuruh mengembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Buktinya apa? Yang disuruh dikembalikan hanyalah ketika terjadi perselisihan. Allah tidak menggunakan kalimat yang mutlaqah. Pokoknya segala perkara kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi apa? Kalau kalian berselisih saja. Sementara tidak mungkin umat ini bersatu di atas kesesatan. Tidak mungkin semuanya sepakat akan bolehnya apa? Membuat kelab-kelab maksiat dan sebagainya. Tidak mungkin. Pasti terjadi apa? Perselisihan kalau ada yang mengajak maksiat. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Ibni Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadisnya adalah sahih di Sahihul Musnad, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak berkumpul di dalam kesesatan. Makanya kalau umat ini sampai bersatu dalam suatu pendapat, pasti itu kebenaran ada di situ. Kenapa? Jelas Taifah Mansurah ada di situ. Yang Rasulullah bersabda dalam hadis Sauban dan lain-lain itu, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Terus menerus ada sekelompok dari umatku yang menegakkan dan menampilkan kebenaran. Berarti kalau umat ini sampai sepakat, berarti apa? Taifah Mansurah ada di situ. Berarti apa? Kalau ada Taifah Mansurah di situ, kebenaran ada di situ. Berarti kalau terjadi kesepakatan, memang betul-betul kesepakatan itu mundobit, kesepakatan yang mampu kita pastikan memang ini ahli ijtihad telah sepakat semua, maka berarti itu adalah suatu kebenaran. Kemudian di akhirnya Allah Ta'ala, di akhir yang disebutkan di sini, akhir lafaz ayatnya di sini, Allah Ta'ala kembali menggunakan pola syarat lagi. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini menunjukkan bahwasanya kalau orang-orang tidak mau mengembalikan perselisihan itu kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka adalah apa? Tidak beriman. Kembali kepada ayat yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau, wahai Rasulullah, sebagai hakim. Makanya kalau diperhatikan, dijelaskan oleh para ulama, sebenarnya banyak orang-orang yang masih jauh dari apa? Keimanan yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Hanya apa? Dari IC-nya saja, ini mukmin atau ini muslim. Tapi kebanyakan dari mereka jauh dari apa? Hakikat keimanan yang sebenarnya. Walaupun kita tidak mengatakan semuanya kafir atau kebanyakannya kafir, tidak. Tapi apa? Kesempurnaan iman itu tidak ada, dan syarat sah iman itu banyak orang tidak memilikinya. Tapi Allah memaafkan, Allah Maha memaafkan bagi orang-orang yang belum tahu perkara-perkara yang semacam ini. Baik. Qala ulama maknahu, makna dari lafaz ini tadi adalah ilal kitabi was sunnah, dikembalikan kepada Alkitab dan as-sunnah. Di antara yang mengucapkan dari kalangan mutaqaddimun adalah siapa itu? Yaitu Muhammad ibnu Nasr al-Marwazi, murid dari Imam Ahmad. Di dalam kitab beliau apa itu? Ta'dhim Qadris Shalah. Maksudnya ilallah adalah ila Alkitab, wa ila Rasul adalah ila sunnah. Dan ini salah satu dalil yang membantah apa? Orang-orang yang mengingkari sunnah. Yang mengingkari sunnah berarti dia bukan mukmin. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam.